Ini 28 Maret 2024 kita bahas tentang XAUUSD. Di XAUUSD ini teman-teman bisa perhatikan ya bahwa 2194-nya dia sudah breakout. Ya, teman-teman bisa perhatikan 2194-nya dia sudah breakout. Lalu ada penguatan juga sebenarnya, kita bisa ngeliat MACD-nya mau menuju ke Golden Cross dan RSI juga mulai mengalami penguatan. Tapi kita lihat dari time frame lebih besar dulu. Di satu hari kita matikan semua gambarnya ya. Di time frame satu hari memang penguatan dari hari Rabu dan di Kamis ya. Di Rabu sebenarnya teman-teman bisa perhatikan Rabu kuat sekali dia membentuknya, dia nge-sweep seller yang ada di sini. Jadi seller pertama di hari Selasa hampir 3/4-nya udah di sweep, sedangkan di hari Kamis baru setengahnya ya. Belum nyampe setengah sih ini. Ya, belum sampai setengah lah. Sepertiganya mungkin dia baru nge-sweep. Tapi ini most probably a good things dengan patokannya ada di 2199 ya, 2199, 2200 untuk kita lihat apakah dia berhasil breakout. If dia berhasil breakout maka nextnya ke 2222 atau at least ke 2215, 2220 dulu. Ini dari daily-nya ya. Compression, teman-teman bisa perhatikan di sini ini kan sama pergerakannya. Jadi sama ketika dia kompres di sini naik, lalu compression, naik, drop, naik, compression lama, naik lagi. It's totally the same ya. Jadi sama kayak kita ngomongin tentang tren, turun sama dan di sini mengalami penguatan. Jadi kondisi sekarang adalah bagaimana cara kita trade dalam kondisi seperti ini. Lalu kita ubah ke time frame 4. Nah, teman-teman juga bisa perhatikan ya bahwa pertama resisten yang ada ramainya, kita ngomong ada ramainya itu adalah di 2196 di sini ya. Jadi usah kita patokan di sini 2196. Ini saya nggak gambarin dulu. Kenapa nggak digambarin dulu? Karena nanti full kayak gini. Nah, pusing. Jadi tunggu di sini aja. Jadi di 2196, 2197, if 2196, 2197 breakout, maka dia next-nya adalah ke 2200. Begitu ya. Next-nya dia akan ke 2200. Baru dia akan masuk di zone order box di sini. Ya, sellernya 2211 sampai 2197. So sebenarnya apakah bisa nge-sell? Yes, bisa nge-sell. Jelas bisa nge-sell. Jelas sekali kalau kita bisa nge-sell dengan kondisi sell scalping dan buy-nya untuk continuation. Kenapa? Karena kan trennya. Kita bahas soal tren dan tren di H4 pun juga masih mengalami penguatan. Di sini kita bisa perhatikan. Dan kondisi sekarang kita akan trade misalnya di H1. Nah, ini adalah beberapa zone yang teman-teman perlu perhatikan. Saya akan hapus beberapa, jadi teman-teman nggak bingung. Ini adalah area teratasnya. Oke, dan ini saya hapus dulu. Ini kan consolidating ya. Ini yang kemarin saya bilang consolidating. Dia consolidate, artinya dia naik turun di zone yang sama. Dan kondisi saat ini dia sudah breakout ya. Ini kan 2192, ya sudah breakout untuk seller sweep-nya. Ini yang kemarin dia makan semua seller ke atas. Dan kondisi sekarang apakah bisa nge-sell? Pertanyaannya selalu seperti itu. Bisa nggak nge-sell kita? Kita mau nge-sell di berapa misalnya? Jadi teman-teman bisa perhatikan dalam kondisi seperti ini ya. Ini kan lebih lebar saat ini. Teman-teman lihat ya. Bahwa zone teratas yang pernah disentuh dari kemarin itu adalah di 2197. Zone teratas yang pernah disentuh. Dan zone terbawah yang disentuh adalah di 2183. Jadi lumayan signifikan ya, hampir dia ke 140 pips lah pergerakan naik dan turunnya. Tabrak atas 140, tabrak bawah 140 dari area tertingginya ya. Untuk area yang paling sering disentuh, kita ngomong usah kita perkecil, ini adalah di 2188 ya. Dan area di sini 2195. Artinya apa? Artinya sekarang ini kita punya potensial ya, potensi untuk entry sell di 2195, 2197. 2195, 2197 punya potensi nge-sell. Kenapa? Karena kita manfaatkan kompresinya dia untuk melanjutkan penurunan lagi. Dan ini adalah area high risk. Jadi teman-teman kalau mau nge-sell sekarang bisa-bisa aja. Selama dia nggak breakout sih 2197-nya. Dan itu ditentukan ya, misalnya nanti harga sudah di 2196 atau 2197, lalu dia drop lagi 2196 dan dia nggak breakout 2197, maka teman-teman entry di 2196, 2197. Tapi kalau dia dropnya di bawah 2195 misalnya,
dia sekarang di 2195.0 gitu atau 2194, maka teman-teman bisa nge-sell di 2195, 2197 untuk nanti lanjut nge-sell-nya di area yang lebih atas. Sebenarnya gitu. Sebenarnya area yang paling oke adalah 2200 sama 2202 sih. Jadi ini kita kecilin lagi 2200. Nah, 2200 sip sampai ke 2202 ya. Ini. Jadi ini high risk, jelas ini adalah area entry high risk, dan 2200 ini hitungannya medium risk ya. Jadi kalau kita ubah it's totally the same. Ya, begini. Untuk area sell-nya, tapi sell-nya adalah sell scalping. Kenapa? Karena teman-teman bisa perhatikan ya, ini dia consolidating lumayan lama dari Rabu sore. Dia consolidating lama di sini dan akhirnya dia pecah. Ini kan kotak sebenarnya. Masalah teman-teman perhatikan. Ini kan kotak ya. Gini kan. Yang kita mark kemarin dan dia breakout. Teman-teman bisa perhatikan dia di sini breakout sekarang di 2195.885. Ya, 2195.885. Apakah kita bisa buy aja dulu sekarang? Sebenarnya nggak juga. Nggak perlu kita untuk ngoyo entry buy dulu sekarang. Kenapa? Karena nanti tunggu aja pembentukannya termasuk dari momentum yang terjadi. Karena juga patokan kita bukan si 2195-nya, melainkan si 2197-nya. Sehingga ketika dia break 2197-nya, baru kita bisa buy continuation menuju 2200, 2202. Kalau misalnya masih kuat momentum buy-nya, kita nggak akan entry sell. Kita malah akan entry buy lagi di 2200, 2202. Untuk lanjut sampai ke 2209, 2213 dan ke target tertinggi kita di 2220. Begitu ya. Jadi cara ngeliatnya seperti itu. Sehingga apa? Sehingga yang menjadi patokan sekarang untuk resisten teratasnya adalah 2197 ya. Resisten teratasnya ya adalah di 2197 dan area support terbawahnya jauh banget sebenarnya teman-teman. Itu di 2187. So 100 pips atas bawah untuk area ini. Begitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman entry-nya 2300 flanking ke TP bisa jadi. 99 bisa sell. Kalau misalnya 99 itu sebenarnya kurang bagus. Kenapa kita ngomong kurang bagus untuk entry sell di 99? Karena sebenarnya dia baru banget breakout 97. Jadi lebih baik kasih jeda 10 pips ke 2200 2202. Kalau misalnya dia tidak berhasil breakout, maka teman-teman bisa entry sell. Dan ini kondisinya sama ya. Jadi sekarang high risk, misal teman-teman entry, oh ini sekarang udah di 2196 King. Terus mau entry sell 2196, 2197 atau 2196, 2197, 2198. Lalu stop loss-nya di 2200. Apakah bisa? Bisa-bisa aja. Gitu. Dan ngehajar entry-nya juga sama. Gitu. Untuk teman-teman yang mau entry sekarang, itu bisa dilakukan. Tapi kalau ada teman-teman yang menunggu, saya nanti nunggu jam 2 aja juga bisa. Kenapa? Karena ini kan sebatas sell scalping ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan momentum sell-nya aja 2195, 2196, 2197 atau misalnya 2196, 2197, 2198. It's totally the same. Begitu. Dan kalau setelah kita perhatikan, ini kan sudah kuat ya. Dia sudah kuat melanjutkan peningkatannya, sudah berhasil breakout walaupun semalam dia mengalami penurunan ya. Ini karena memang peningkatan yang terjadi yang cukup signifikan juga sebenarnya. Yang cukup signifikan juga dari hawkish yang disampaikan oleh Waller. Dan itu mempengaruhi DXY dan juga mempengaruhi dari bond yield-nya. Jadi menurut saya sendiri sih potensi dia kita nge-sell dulu tuh masih terbuka lebar dengan tetap kita berfokusnya secara teknikal ya. Secara teknikal kita berfokusnya adalah untuk nge-buy. Gitu. Jadi fokus kita adalah untuk nge-buy secara teknikal. Di sini teman-teman bisa ngelihat sebenarnya kenapa di mark di area atas ini 2200 2202. Karena memang itu adalah gap ya yang masih belum ditutup. Nih, kan ini full gap kemarin di close di bawah sini tapi dia nggak berhasil nutup. Makanya kita bisa bikin area fair value gap 2200 2202. Sebenarnya lebih tinggi lagi sih di 2203. Jadi lebih atas lagi. Tapi nggak apa-apa, kita taruh di 2202 aja. Karena kalau 2203-nya dia clearance, dia bisa sweep di atas itu, maka dia akan lanjut sampai 2209. Ya, jadi sekarang patokannya teman-teman hanya di 2197. Kalau buy-nya nanti di mana? Tenang aja. Karena kalau dia drop-nya kenceng, kita buy-nya bisa di 2187 sampai 2183 atau kita makan di area konsolidasi yang lebih bawah lagi. Ini area konsolidasi yang menjadi medium risk 8076. Begitu ya. Jadi nggak perlu khawatir. Cuma sekarang teman-teman bisa fokusnya mencari sell dulu, scalping ya. Jadi entry sell scalping sampai terjadi pembentukan. Karena sekarang juga baru jam 11.31, masih ada 30 menit lagi, masih ada berapa tuh? 2,5 jam lah, 2,5 jam dari sekarang
sampai nanti dia akan ada news di GBP untuk pembentukan selanjutnya. Cuma seharusnya ini nothing to worry about sih. Teman-teman bisa fokus trade seperti biasa aja. Jadi patokannya sama 2197, don't be worry. Ini saya tuliskan ya, biar nanti gampang waktu saya share. Ya 2197 sih. Dan kalau kita ngeliat dari time frame yang lebih kecil 30 menit, totally sebenarnya sih sama-sama aja sih, nggak ada perubahan yang signifikan ya. Di sini ada mulai patah RSI-nya, tapi di MACD-nya sudah break. Kenapa ya? Karena tadi ini sudah full kuat naik ya. Full kuat naik dan ini berhasil close di atasnya. Berhasil close di atas sebelumnya. Makanya wajar lah kalau misalnya dari MACD-nya juga mengalami penguatan. Dari 15 menit juga should be the same. Tapi kayaknya tetap patokannya di H1, jadi kita tetap bisa nge-sell. So mungkin itu aja dari saya untuk entry sell-nya ya. Jadi teman-teman bisa entry sell high risk sebenarnya. Untuk kondisi sekarang, targetnya nggak usah jauh-jauh. Misalnya entry 2196 ya targetnya 2194, entry 2195 ya targetnya 2193. Kayak gitu. Nanti 2197-nya di hold aja lumayan lama sambil melihat momentum. Apalagi kalau misalnya nanti hasil dari GBP-nya good news ya. Jadi lumayan bisa. Atau misalnya bad news, misalnya ternyata hasil dari GBP-nya. Dan itu berdampak pada penguatan dari DXY. Teman-teman juga bisa perhatikan di sana. Nunggu sinyal. Nggak perlu juga. Teman-teman juga bisa entry kok. Santai aja. It's totally the same. Dia dari tadi nggak bisa breakout. Jadi teman-teman bisa perhatikan di zone tersebut. Kalau breakout 218, iya betul. 2187 di sini kan. 2187 breakout drop paling dekat ke 2183 2180. Jadi dia lanjut konsolidasinya. Jadi dia akan makan sama seperti ini nih. Break, drop, dia break lagi di sini, dia drop lagi kayak gitu. Jadi kita marking area-area yang sudah kita tentukan. Dan kalau teman-teman tanya apakah saya akan entry sell, pastilah entry sell scalping dulu di kondisi sekarang, nggak perlu khawatir. Kalau misalnya pun harus loss, saya juga ya udah loss aja, nggak masalah. So mungkin itu ya dari saya untuk XAUSD dengan patokannya di 2197.